Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nisa Fadila dengan NIM G00231189 dari SGD A8. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang organa genitalia maskulina dan feminina dan juga uropoetika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi ereksi sendiri itu adalah suatu proses yang mengerasnya penis akibat dari dilatasi arteri yang dikontrol oleh sistem syaraf parasimpatis sakral 2 sampai 4. Jadi si ereksi ini tuh disebabkan oleh serabut parasimpatis sakral 2 sampai sakral 4. Prosesnya itu yang pertama adanya reseptor aferan atau rangsangan atau stimulus seksual berupa berupa sesuatu yang disentuh, sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dibayangkan, atau mencium bau sesuatu. Nah, nanti si rangsangannya ini tuh akan dikirimkan ke impuls otak gitu kan. Akan dikirimkan ke impuls otak di bagian otak hipotalamus dan hipokampus di area preoptik medial dan juga paraventrikal nucleus. Nah, terus rangsangannya ini tuh dibawa oleh nervus dorsalis penis ke tadi nukleus ke syaraf parasimpatis sakral 2 sampai sakral 4. Terus selanjutnya nanti serabut efferentnya ini dibawa oleh nervus erigentus yang akan membuat relaksasi pada otot polus cavernosus dan dilatasi pada arteri helicinae. Terus nanti uh, karena ada hal itu tuh akan membuat cavernae corpora cavernosanya ini terisi darah dan terjadi pelebaran ruang dalam corpora cavernosa. Selanjutnya, nanti tunika albuginenya ini akan teregang dan menutup aliran darah dari corpora cavernosa, sehingga darah tuh terperangkap di dalam penis. Setelah itu, vena dorsalis profundanya itu akan terjepit. Setelahnya terjadi ereksi pada penis. Nah, jadi di sini nanti si vena dorsalis profundanya itu terjepit kan karena adanya tekanan karena si ruang pada corpora cavernosanya itu kan membesar tuh. Jadi nanti si vena dorsalisnya ini kejepit lalu uh, di area sini membesar dan penis berereksi gitu. Selanjutnya tentang ejakulasi. Jadi ejakulasi sendiri itu ada dua, dua proses. Yang pertama ada emisi dan ada juga ejakulasi. Yang emisi ini tuh berarti substansi ejakulasi dari organa genital maskulina interna ini tuh keluar menuju uretra atau ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Sementara untuk ejakulasi ini itu tuh substansi ejakulasi keluar dari ostium uretra externum. Nah, si ejakulasi ini dibawa oleh serabut simpatis lumbal 1 sampai lumbal 3. Nah, jadi uh, prosesnya itu ada tadi rangsangan juga yang sama sama kayak reaksi berupa sesuatu yang dilihat, sesuatu yang disentuh, sesuatu yang dibayangkan atau mencium bau sesuatu. Itu nanti dibawa oleh nervus pudendus ke lumbel lumbal 1 sampai 3, terus nanti akan terjadi emisi. Nanti emisi ini tuh membuat kontraksi pada dinding ductus deferens, otot kelenjar vesikalis dan musculus bulbourethralis dan juga sphincter VU-nya itu juga ikut berkontraksi. Setelah itu terjadi kontraksi juga pada arteri helicinae dan juga arteriole. Nah, nanti karena kontraksi ini darah mengalir ke venula, lalu ada beberapa muskulus juga yang berkontraksi seperti musculus bulbospongiosus dan musculus ischiocavernosus. Terus lalu terjadinya dorongan pada semen sehingga dia keluar dari OW dan terjadilah ejakulasi. Selanjutnya ada kelenjar reproduksi. Yang pertama itu ada glandula vesicularis seminalis dan juga yang kedua ada glandula prostrat. Yang ketiga ada glandula bulboretralis. Nah, uh, vesicularis seminalis ini posisinya ada di uh, sebelahnya, ada di sebelah ductus deferens. Jadi nanti mereka berdua sama-sama mengalirkan sekretnya ke ductus ejaculatorius dan ke uretra pars prostatica. Nah, vesicula seminalis ini berfungsi untuk menghasilkan fruktosa untuk nutrisi sperma dan juga menghasilkan prostaglandin untuk motility sperma dengan cara mengencerkan cairan pada vagina. Selanjutnya mengkoagulasikan semen setelah ejakulasi, jadi dia menjaga semen agar tidak keluar dari
vagina. Lalu dia juga menghasilkan cairan yang bersifat alkalis agar membantu sperma tetap hidup di dalam lingkungan asamnya vagina. Selanjutnya ada prostat. Jadi prostat itu tuh ada zona-zonanya. Yang pertama ada zona transisional dia yang warna hijau, ada zona anterior dia yang warnanya abu-abu, lalu ada zona sentral, setelah itu ada periferal. Nah, biasanya yang beberapa penyakit yang sering menyerang prostat ini, contohnya seperti karsinoma prostat itu dia nyerangnya di daerah periferalnya prostat. Selanjutnya ada juga BPH prostat, dia nanti menyerang di transisionalnya prostat, zona transisional prostat. Nah, uh, si prostat ini posisinya dia tuh uh, kayak di bawahnya vesicula seminalis, sama di atasnya posisi glandula bulboretralis. Ini ada glandula bulboretralis. Terus ini ada zona uretra pars prostatica. Terus ini ada periuretral zone. Nah, si prostat ini berfungsi untuk menghasilkan asam sitrat dan asam fosfat yang ditambahkan saat ejakulasi, lalu mengeluarkan sekret yang bersifat alkalis untuk menetralkan suasana asam pada uretra dan menghasilkan enzim prostat spesifik antigen yang berfungsi untuk mencarikan semen agar sperma bisa bergerak menuju ke sel telur. Tapi si enzim ini juga bisa menjadi indikator terkena kanker prostat. Jadi kalau misal tiba-tiba enzimnya ini banyak gitu, bisa jadi salah satu indikator adanya kanker prostat. Selanjutnya ada glandula bulboretralis. Jadi di sini ada glandula bulboretralis. Jadi dia posisinya ada di membran, ada di diafragma urogenital, ada di spatium perineum profundus. Dia posisinya di dalam spatum perineum profundus. Nah, si glandula bulboretralis ini berfungsi untuk menghasilkan sekret yang bersifat mukus dan basah pada fase ereksi sebagai pelumas gitu. Jadi dia sebagai pelumas ketika fase ereksi. Selanjutnya dia bersama glandula prostat tadi juga menghasilkan eh, cairan yang bersifat alkalis untuk menetralkan suasana asam pada uretra. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya materi tentang fertilisasi dan implantasi. Nah, fertilisasi itu kan proses bertemunya sel sperma dan sel telur di tuba uterina atau lebih tepatnya di ampulla tuba uterina. Nah, nanti si sel sperma ini masuk ke vagina saat sedang kopulasi, lalu dia akan bergerak menuju sel spermanya dengan bantuan mitokondria atau energi yang dihasilkan mitokondria pada flagellanya. Terus di dalam vagina tadi itu kan lingkungannya asam kan, tapi karena ada hormon-hormon sekresi cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar prostat, vesika seminalis, sama bulbul retalis itu jadi membantu sperma untuk bergerak menuju ke sel ovum ini. Nah, nanti di dalam uterus ini sendiri juga ada hormon prostaglandin yang berfungsi untuk seperti memberikan arah untuk si sperma menuju si oositnya ini. Nanti ketika mereka sudah bertemu itu, si sperma ini akan menembus ke corona radiata. Lalu dari corona radiata ini nanti dia menembus ke zona pellucida. Ini lebih jelasnya, ini ada sel sperma yang menembus ke zona pellucida, terus baru ke area oositnya. Nah, ketika si sperma dan oosit sudah bertemu gitu, jadi mereka akan mengalami pembelahan meiosis kedua. Si oositnya itu kan masih pembelahan sudah ovulasi kan dia, terus dia menunjukkan gendong pembelahan meiosis yang kedua. Nanti kalau udah ketemu oosit, si sperma juga udah menembus oosit itu, nanti mereka akan menuntaskan pembelahan meiosis yang keduanya. Terus kromosom oosit itu tersusun di dalam nukleus vesikular dan pronukleus wanita. Nanti si kepala sel sperma yang masih bertahan nanti si kepala sel spermanya itu akan bertahan di zona pellucida. Ini kan sperma-sperma yang belum berhasil menembus ke dalam untuk bertemu dengan oosit itu akan tertahan di zona pellucida. Terus nanti ketika udah ketemu akan terbentuk pronukleus pria dan pronukleus wanita di sini. Selanjutnya nanti kromosom-kromosom ini tuh akan sejajar di bidang pembelahan dan akan tertarik ke arah yang berlawanan dan terbentuklah dua sel.
atau terbentuk eh, dua sel secara meiosis tadi, lalu akan membelah lagi menjadi 4 sel, 8 sel, lalu terjadilah 16 sel. Itu yang disebut dengan morula. Nah, ketika perkembangan zigot ini udah mencapai tahap morula, nanti itu sekitar eh, 3 hari setelah bertemunya si sel ovum dan sel sperma. Kalau pembentukan dua sel ini sekitar 30 jam. Kayak tadi kan udah terbentuk morula kan. Nah, ini ada selanjutnya ada proses implantasi atau perjalanannya itu. Jadi ini si ovum yang ketemu dengan sperma, terus nanti dia akan menjadi zigot, lalu lama kelamaan menjadi blastomer. Blas, lalu lama-lama jadi blastomer, lalu jadi morula di hari ke 3 hari, di hari ketiga. Jadi ketika sudah sampai hari ketiga itu nanti dia posisi si uh, morulanya ini udah mulai mengarah ke uterus kan, dan ini udah jadi blastokista. Nanti di hari keempat, ke hari kelima sampai ketujuh nanti si blastokista ini mulai menempel pada endometrium. Nah, eh, pada hari kelima ini si blastokistanya tuh mulai keluar dari zona pelusidanya dengan cara melubangi secara enzimatis dan mengeluarkan eh, si dirinya itu buat nempel ke uterusnya ini kan. Nah, nanti sel-sel stroma endometrium ini akan merespon si blastokistanya. Dan progesteron yang disekresi sama corpus luteum tadi itu akan berdiferensiasi menjadi sel sekretori yang aktif secara metabolik dan biasanya disebut dengan sel desi-2. Nah, si sel desi-2 ini itu akan uh, mensekresikan glikogen, protein, lipid, dan mineral untuk nantinya nutrisi si embrio ini. Nanti kan udah terjadi sel desi-2 tuh, ada sel sekresi desi-2 dan kelenjar endometrium yang menghasilkan metabolit ini. Nah, ini tuh mendukung tertanamnya embrio di dinding endometrium ini. Ketika si blastokistanya udah nempel pada epitel endometrium ini, eh, akan terjadinya diferensiasi pada sel trofoblastnya ini. Jadi sel trofoblastnya ini tuh akan menjadi sitotrofoblast pada bagian dalamnya dan sinsitiotrofoblast pada bagian luarnya. Si sinsitiotrofoblastnya ini tuh akan uh, mengikat jaringan pengikat uh, pada pada epitel endometriumnya ini. Terus pada minggu pertama nanti si blastokistanya ini tuh udah mulai tertanam di sel endometriumnya itu kan. Dan selanjutnya akan ada sirkulasi uteroplasenta. Lalu selanjutnya inner cell yang ada di blastokista ini tuh akan membelah lagi menjadi epiblast dan hipoblast. Yang dimana epiblast ini menjadi amnion, sementara kalau hipoblast ini menjadi yolk sac atau kantong yolk. Nanti seiring berjalannya waktu, nanti mereka ini si amnionnya itu berubah jadi ectoderm, sementara yolk sac-nya itu berkembang menjadi endoderm. Seperti itu. Selanjutnya, Selanjutnya tentang perjalanan urin. Jadi pertama-tama untuk yang pria dan wanita itu ada sedikit perbedaannya, terutama pada uretra. Pertama, uh, si ginjal ini kan dia punya vaskularisasi kan. Jadi vaskularisasinya itu dari aorta abdominalis ke arteri renalis, lalu ke ramus anterior et posterior dan ke ramus primaris. Setelah itu ke arteri interlobularis, selanjutnya ke arteri aorta dan selanjutnya ke arteri interlobularis. Yang terakhir ada ke arteriola afferent glomeruli. Nah, si darah yang dibawa oleh arteriole afferent glomeruli ini tuh bakal disaring atau mengalami filtrasi pada glomerulus di ginjal. Nah, nanti akan melewati tubulus-tubulusnya juga, ada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus.
Lalu setelah itu ketika udah terjadi urinnya itu, setelah udah terjadi urin sesungguhnya, nanti dia akan dibawa ke papila renalik, lalu ke kalik minor, lalu ke kalik minor, setelah itu ke kalik mayor, lalu dia dibawa ke pelvis renalis dan selanjutnya ke ureter. Nah, dari ureter ini dia disalurkan dari ginjal ke vesika urinaria ke bagian ostium uret, uretraris. Nah, di ostium ureteris ini di dia ada dua. Nanti dia akan ditampung sementara. Lalu ketika ada rangsangan untuk dari otak itu untuk kita mengeluarkan urin ini, nanti dia baru dilanjutkan ke si uretra. Nah, perbedaannya si wanita dan pria ini tuh ada di bagian uretranya. Untuk wanita, uretranya itu tuh dia eh, pendek, jadi seperti ini posisinya. Ini uretranya wanita, dia lebih pendek daripada yang laki-laki, dan dia ukurannya tuh sekitar 3 sampai 5 cm. Jadi bisa dilihat kan ini vesika urinarianya, ini uretranya, lalu eh, dia bisa langsung ke berhadapan dari kayak keluar gitu. Jadi dia gampang terkena infeksi. Sementara untuk yang laki-laki, dia uretranya itu terbagi menjadi 3 pars. Yang pertama ada pars prostatika, lalu ada pars prostatika, lalu ada pars membranacea, selanjutnya ada spongiosa. Nah, di pars eh, Spongiosa ini dia tuh memiliki ukuran yang paling panjang, terpanjang di antara uretra pars lainnya. Sementara untuk pars membranasianya dia paling pendek, dia cuma segini doang. Kalau spongiosanya sampai sini sampai ke ostium uretra externum. Nah, dari uretra ini nanti urinnya itu akan diteruskan ke ostium uretra externum. Kalau di wanita juga ada, dia nanti langsung diteruskan ke ostium uretra externum gitu. Ini nih, ostium uretra externum. Jadi itu perjalanan urin pada pria dan wanita. Selanjutnya tentang proses berkemih atau miksi. Jadi proses berkemih itu tuh proses yang dimana untuk mengosongkan kandung kemih atau si vesika urinarianya. Nah, si miksi ini tuh melibatkan 2 tahap. Yang pertama itu adalah posisi ketika vesika urinarianya itu terisi secara progresif hingga ada tegangan pada dindingnya. Dan tegangannya ini tuh melampaui ambang batasnya. Selanjutnya, di tahap keduanya ada refleks syaraf yang disebut dengan refleks misi yang akan mengosongkan si vesika urinarianya ini. Nah, kalau gagal berkemih, ini akan menyebabkan keinginan untuk berkemih ini secara sadar gitu. Jadi, yang awalnya itu mungkin belum terlalu ngeh kalau kita perlu mengeluarkan urin, tapi ketika sudah melewati ambang batas ini, nanti akan terjadinya keinginan untuk berkemih. Si refleks berkemih ini tuh datang dari refleks medula spinalis yang bersifat otonom. Terus refleks ini dapat dihambat atau difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks cerebri atau batang otak. Nah, eh, pada vesika urinaria sendiri itu juga ada suatu otot ya di tunika muscularisnya itu ada otot musculus detrusor yang disinilah musculus detrusor ini akan berkontraksi ketika kita akan mengosongkan kandung kemih. Nah, ketika pengosongan itu ada serabut parasimpatis dari sakral 2 sampai 4 yang dimana ini akan meningkatkan kontraksi musculus detrusor dan relaksasi pada musculus sphincter uretra externum. Itu untuk pengosongan vesika urinarianya. Selanjutnya, selanjutnya ini ya tadi syaraf yang akan menyebabkan si detrusor musculus detrusornya itu mengalami kontraksi itu ada saraf simpatis, syaraf parasimpatis dari sakral 2 sampai sakral 4 ini yang menyebabkan eh, muskulus detrusornya itu akan kontraksi sementara muskulus sphincter uretra extrumnya itu akan relaksasi.
Jadi prosesnya itu ada controller refleks di sini kandung kemih itu mulai terisikan. Lalu uh, terangsanglah itu dan untuk mengeluarkan. Lalu di sini ada reseptornya mulai menegang. Ketika dia berkurang tegangannya, maka neuron motorik ke sphincter externus ini, lalu ke dari sphincter externus uretra ini tuh membuka ketika neuron motorik dihambat. Jadi kayak kerjanya tuh antagonis gitu ya. Ketika dihambat itu sphincter uretra externusnya itu tuh akan membuka. Tapi kalau misalkan dia ada, nanti akan menyebabkan merangsang saraf parasimpatis juga, lalu membuka kandung kemih dan terjadi kontraksi kandung kemih, lalu sphincter uretra internusnya ini tuh akan terbuka dan ada keinginan untuk berkemih. Sementara kalau untuk yang cortex cerebri ini, nanti ketika dia semakin meningkat gitu neuron motorik ke sphincter externusnya, nanti posisi si sphincter uretra externusnya itu akan tertutup sehingga tidak ada refleks untuk berkemih begitu. Jadi untuk uh, rangsangan pada sphincter uretra internus dan externus ini berbeda. Ketika ada neuron motorik itu nanti uretra externusnya tertutup, tapi ketika uh, neuron motoriknya itu tuh nggak ada atau dihambat, nanti uretra externusnya itu akan membuka dan akan mengalami berkemih. Itu dari kontrol voluntar. Kalau yang ini kontrol refleksnya seperti itu. Nah, eh, setiap gelombang peristase di ureter ini tuh kan meningkatkan tekanan di ureter akan meningkatkan tekanan di ureter. Terus daerah yang menuju vesika urinaria ini tuh akan membuka dan memungkinkan urin itu ke dalam vesika urinaria. Nah, kalau selama kontraksi VU ini tuh nggak tidak menyebabkan oklasi ureter yang lengkap, nanti sebagian urin itu akan terdorong ke belakang gitu, terdorong di vesika urinaria ke arah belakang atau ke arah ureter. Ini yang disebut dengan reflux vesicoureter, terus menyebabkan besaran pada ureter. Nah, pembesaran pada ureter ini itu akan menyebabkan tekanan dalam kalises ginjal dan struktur medula ginjal itu meningkat dan terjadinya kerusakan ginjal. Jadi kalau eh, posisi si urinnya ini nggak terdorong di arah yang benar akan mengakibatkan kerusakan pada ginjal gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.